Kalau pernah dengar kata-kata temporal lobe epilepsi, ya, itu adalah epilepsi yang disebabkan karena kelainan di temporal lobe ini. Nah, epilepsi macam ini menghasilkan pengalaman spiritual. Loh iya. Iya, ya bolehlah Nabi. Ya, pengalaman spiritual. Bedanya orang yang berhalusinasi karena temporal lobe dengan orang berhalusinasi, orang gila misalkan itu. Yang temporal lobe epilepsi ini halusinasinya itu konsisten, yang datang itu terus. Ya. Ya Jibril terus yang datang, enggak yang lain-lain gitu ya. Ya ada temannya yang datang itu terus, enggak yang lain-lain. Kalau orang halusinasi macam-macam, kadang-kadang ada kuda marah gitu ya, ada macam-macam kalau orang yang disebut sebagai orang gila itu ya. Jadi kalau temporal lobe epilepsi itu dia mempunyai pengalaman itu. Nah, memang ada dua hal bagaimana orang itu dengan pengalaman spiritualnya, ada dua macam. Ada orang yang berhasil menjelaskan atau mengkomunikasikan pengalaman spiritualnya sehingga dipercayai oleh orang banyak, artinya tidak menimbulkan keresahan. Ada yang tidak berhasil. Salah satu contoh yang paling berhasil, tidak usah disebutkan sih. Salah satu yang tidak berhasil ya Lee Aiden, itu tidak berhasil dia. Loh, dia melihat sungguhan itu, percaya, didatangin macam-macam itu ya. Dan itu konsisten sehingga dia mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan dua pesan di tempat yang berbeda, di pesan WhatsApp secara pribadi dan pesan di dalam grup. Namun saya melihat kedua pesan ini memiliki persamaan. Yang satu menanyakan tentang malaikat Jibril, yang satu menanyakan tentang temporal lobe epilepsi. Apakah itu terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Tuan yang sangat kami muliakan, dan insya Allah beliau adalah ahlinya di bidang saraf dan otak. Ya. Baik, jadi sedikit pernyataan beliau yang kami simak. Temporal lobe epilepsi itu bisa disebut juga pengalaman spiritual, yang mana pengalaman spiritual atau sesuatu yang datang di dalam dirinya sendiri, di dalam otaknya itu konsisten sama. Berbeda dengan halusinasi yang macam-macam datang. Kalau temporal lobe epilepsi, itu yang datang itu konsisten. Bayangan yang datang itu konsisten. Kalau yang datang itu Jibril, ya Jibril terus begitu. Nah, jadi ini ada dua pertanyaan. Yang satu bertanya tentang malaikat Jibril hakikatnya seperti apa. Yang satu bertanya apakah Nabi Muhammad SAW mengalami temporal lobe epilepsi. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami rasa kami tidak perlu menjelaskan makna syariat tentang malaikat. Karena saya yakin kita semua sudah tahu bahwa meyakini atau beriman kepada malaikat itu salah satu rukun iman. Dan itu termaktub dalam hadis riwayat Muslim ketika Nabi Muhammad ditanya terkait masalah iman. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khair wa syarri. Ini jelas ya. Jadi beriman kepada malaikat itu hukumnya wajib. Karena ini termasuk rukun iman. Nah, ini secara syariat kita tidak perlu panjang lebar karena datanya sudah banyak. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang kita membedah makna hakikat, tuan-tuan. Ya. Hakikatnya, malaikat Jibril itu apa? Nah, jadi, tentu konteks ini saya tidak istilahnya menjelaskan secara terbuka, tetapi ini hanyalah penjelasan singkat makna hakikat dari malaikat Jibril. Secara hakikat, malaikat Jibril itu adalah simbol dari akal. Jadi malaikat Jibril itu adalah simbol dari akal. Akal itu adalah penterjemah di dalam diri kita untuk menerjemahkan sesuatu yang tidak bersuara, yang tidak berhuruf, yang timbul dari hati nurani. Nah, jadi akal adalah simbol penterjemah. Malaikat Jibril adalah disimbolkan sebagai akal.
akal itu adalah penterjemah dari sesuatu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf yang timbul dari hati nurani kita. Nah, jadi kita semua yang berakal, yang punya rasio, itu disimbolkan adalah malaikat Jibril. Ini secara hakikat. Untuk menerjemahkan sesuatu yang tidak bersuara, tidak berhuruf, yang berasal dari hati nurani kita. Namun, akal ini punya keterbatasan. Akal ini bisa menerjemahkan sesuatu yang berada di alam sadar kita, namun akal tidak bisa menerjemahkan sesuatu yang berada di alam bawah sadar kita. Sama persis seperti malaikat Jibril yang tidak mampu naik ke Sidratul Muntaha. Jadi malaikat Jibril hanya sampai pada perbatasan Sidratul Muntaha, tidak sampai kepada Sidratul Muntaha. Jadi akal itu menurut hakikat adalah menyimbolkan malaikat Jibril. Jadi akal itu mampu menerjemah ketika kita dalam keadaan alam sadar, tapi tidak mampu menerjemah sesuatu yang terjadi di alam bawah sadar kita. Sama seperti malaikat Jibril yang hanya sampai perbatasan Sidratul Muntaha, dan yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha hanya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu makna hakikat ini tidak menggugurkan makna syariat. Kenapa, Kenapa tuan-tuan? Jadi begini. Nabi Muhammad SAW menyaksikan malaikat Jibril itu dengan berbagai macam bentuk. Yang pertama, Nabi Muhammad pernah menyaksikan malaikat Jibril ketika berada di Gua Hira. Sampai tertutup ufuk timur sampai ufuk barat tertutup oleh sayap-sayapnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Muhammad pernah menyaksikan wujud asli dalam waktu yang lain malaikat Jibril ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Dan Nabi Muhammad pernah menyaksikan malaikat Jibril dan seringkali menyaksikan malaikat Jibril berbentuk laki-laki, berparas tampan, berambut hitam dan berbaju putih. Nah, jadi penyaksian Nabi Muhammad SAW terhadap malaikat Jibril yang tidak konsisten bentuknya, di dalam Gua Hira ketika Isra Mi'raj, dan ketika dalam keadaan sadar malaikat Jibril menyerupai laki-laki berambut hitam, berbaju putih tanpa ada bekas safar pada diri mereka, pada diri malaikat Jibril, tentu ini akan membantah bahwa beliau terkena temporal lobe epilepsi. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Tuhan yang sangat kami muliakan, temporal lobe epilepsi itu bayangannya itu konsisten. Kalau yang datang Jibril aja. Kalau datang bentuknya meja saja. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril berbagai macam bentuk. Ya, dari berbagai macam bentuk. Pertama di Gua Hira ketika Isra dan Mi'raj, dan ketika Nabi Muhammad ketika duduk dengan para sahabat. Jadi ada kalanya malaikat Jibril menyerupai laki-laki berambut hitam, berbaju putih tanpa ada debu di baju beliau. Ada kalanya dalam bentuk aslinya ketika Isra dan Mi'raj. Nah, jadi tentu ini akan membantah diagnosa bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami temporal lobe epilepsi. Nah, jadi Tuhan yang sangat kami muliakan di video tadi juga menyampaikan bedanya ada dua. Ada yang bisa menyampaikan dan ada yang tidak bisa menyampaikan. Contoh Lia Aiden katanya. Jadi Lia Aiden itu adalah seorang perempuan yang mengaku sebagai utusan Allah. Yang mengaku terus didatangi oleh malaikat Jibril dan sudah masuk unsur pidananya karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi beliau yang sangat kami muliakan menyampaikan bedanya Lia Aiden tidak bisa menyampaikannya kalau Nabi Muhammad bisa menyampaikannya. Nah, inilah perbedaannya tuan-tuan. Ya. Inilah makna hakikat yang saya jelaskan tadi. Makna hakikat dari malaikat Jibril itu adalah simbol dari akal. Untuk menerjemahkan makna yang tidak bersuara, yang tidak berhuruf, yang timbul dari hati nurani. Nah, ketika akal menerjemahkan sesuatu yang tidak bersuara, tidak berhuruf, yang timbul dari hati nurani, ketika akal ini mampu menerjemahkannya, maka dia akan diucapkan oleh mulut. Nah, jadi di dalam hakikat, simbol daripada malaikat Jibril itu adalah akal dan mulut. Ini makna hakikatnya.
Jadi makna hakikat daripada mereka Jibril itu adalah mulut dan akal. Mulut untuk menerjemahkan bahasa akal, akal untuk menerjemahkan bahasa yang tidak bersuara, tidak berhuruf, yang timbul dari hati nurani. Maka dalam konteks ilmu hakikat, kita itu fokus kepada diri manusia, karena diri manusia ini adalah alam semesta pada ilmu hakikat. Tapi kalau pada ilmu syariat, alam semesta itu ya alam semesta yang di luar ini. Nah, jadi kalau dalam ilmu hakikat, alam semesta itu tubuh manusia. Kalau dalam ilmu syariat, alam semesta itu ya alam semesta yang di luar ini. Tetapi kami percaya bahwa apa yang ada di luar itu sama dengan apa yang ada di dalam. Alam semesta yang berada di luar ini sangat luas. Tidak ada satupun yang bisa mengukur keluasan alam semesta yang ada di luar. Begitu pula tidak ada satupun orang yang bisa mengukur keluasan alam semesta yang ada dalam perasaan kita. Tidak ada orang bisa mengukur alam semesta yang di luar. Tidak ada pula orang yang bisa mengukur kedalaman hati seseorang yang ada pada dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan dua orang yang sangat kami muliakan. Akhirul kalam, apabila ada salah kata itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.